adik-adik, kakak-kakak di sini senang sekali loh bertemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik apa kabarnya nih? Wah, kakak-kakak di sini berharap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Nah, Kak Sabrina apa kabar? Kak Fiona apa kabar? Puji Tuhan, baik Kak Moni. Oke, puji Tuhan semuanya sehat-sehat ya Kak ya. Ya. Oke, nah adik-adik kita mau bernyanyi, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, yang bercerita pada hari ini adalah Kak Sabrina. Dan yang main gitar, siapa coba lihat? Ada Kak Fiona. Ya. Nah, adik-adik kakak undang semua bangkit berdiri yuk. Kita mau bernyanyi lagu apa Kak Sabrina? Biarpun gunung-gunung beranjak. Oke. Yuk Kak Fiona. Oke. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan ya yang dibawakan oleh Kak Sabrina. Nah, adik-adik sebelumnya kita nyanyi bersama-sama lagi ya dari Kidung Ceria nomor 201 judulnya Aku Dapat di Hatiku. Kita bernyanyi bait pertama dan yang keempat. Ayo Kak Fiona. Oke. Aku dapat di hatiku mutiara yang berharga. Tuhan Yesus Kau karib, takkan lagi terjerat. Aku dapat di tanganmu bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat ku beri. Ya, adik-adik sebelumnya kita mau buka Alkitab dulu nih. Kita buka dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tapi sebelum kita baca, kakak mau ajak adik-adik di rumah semua untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan masih boleh memberikan kami kesehatan, bahkan kami masih boleh berkumpul Tuhan meskipun dalam rumah kami masing-masing, tapi kami masih diperbolehkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan yang akan kami dengar ini, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ke dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang menyatakan perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu?" Saat belum tiba, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air."
dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyampaikan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya, adik-adik, tadi kita udah baca Alkitabnya. Tapi sebelum kakak cerita dari Alkitab yang tadi kita udah baca, kakak mau tanya dulu nih ke adik-adik di rumah semua. Pasti adik-adik di rumah pernah kan merasakan rasa takut gitu. Entah itu misalnya ketika ulangan, terus mau dibagi nilai atau rapot. Pasti kan adik-adik pernah ngerasain kayak, aduh takut nih nilai aku jelek gitu. Atau ketika adik-adik di rumah sakit tapi belum sembuh-sembuh, padahal udah minum obat tapi belum sembuh-sembuh, pasti ada rasa ketakutan kan adik-adik. Pasti adik-adik pernah ngerasain yang namanya rasa takut. Nah, pas banget nih ngomongin tentang ketakutan. Cerita Alkitab hari ini mau ngebahas tentang rasa takut juga. Jadi di Alkitab yang tadi kita udah baca itu mau menceritakan ada perkawinan di Kana. Nah, di pesta perkawinan di Kana ini dihadiri sama Tuhan Yesus, Ibu Maria, terus juga ada murid-murid Yesus. Ketika pesta perkawinan di Kana ini sedang berlangsung, Ibu Maria tiba-tiba panik, takut karena ngelihat kondisi pesta perkawinan itu ternyata kehabisan anggur adik-adik. Anggur untuk para undangan ternyata habis. Dan zaman dulu anggur itu tuh dalam sebuah pesta itu harus ada. Dan harus nggak boleh habis. Kalau misalnya habis pasti para keluarga atau yang lagi ngadain pesta ini ngerasa malu gitu. Karena tahu anggur di pesta itu habis, Ibu Maria langsung menghampiri Tuhan Yesus. Dia datang untuk bilang kondisi di situ tuh anggurnya lagi habis. Ketika dia datang ke Tuhan Yesus, dia bilang, "Anakku, anggur di pesta perkawinan ini lagi habis," gitu. Terus kata Yesus, "Lalu Ibu mau aku berbuat apa?" gitu. Nah, maksud dari kedatangannya Ibu Maria cerita ke Tuhan Yesus itu menandakan ketika Ibu Maria ini takut atau panik, dia tahu nih kemana dia harus datang. Dia tahu kalau Tuhan Yesus itu mampu melakukan hal-hal yang gak mungkin terjadi tapi bisa terjadi. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Belum saatnya Ibu aku menampakkan diri." Maksudnya Tuhan Yesus belum saatnya untuk dia menyatakan diri kalau dia itu Allah. Jadi, tapi lewat perkataan itu bukan berarti Tuhan Yesus menolak ya adik-adik. Tuhan Yesus tetap menolong membuat pesta perkawinan itu tetap ada anggur. Dengan cara Tuhan Yesus meminta para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan sampai penuh dengan air. Terus tempayan-tempayan itu udah di sini sama pelayan. Dan ternyata adik-adik air biasa yang di tempayan itu berubah jadi anggur yang sangat luar biasa. Yang bisa dinikmati sama tamu-tamu di undangan itu. Nah, lewat peristiwa itu adik-adik mau ngasih lihat nih kalau
Tuhan itu tuh berkuasa, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang menurut kita nggak mungkin, tapi dia bisa lakuin. Nah, dan lewat kejadian mukjizat yang Tuhan buat ini, di situ ada murid-murid Tuhan Yesus, membuat murid-murid Tuhan Yesus makin lihat dan makin mengikuti Tuhan Yesus dan makin percaya kalau emang Tuhan itu maha kuasa. Nah, lewat dari cerita Alkitab yang tadi yang kakak udah sampaikan, ada 3 poin nih adik-adik yang bisa kita lihat. Yang pertama itu kalau Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa. Dia yang berkuasa dalam segala hal yang mungkin menurut kita ini nggak bisa, tapi bagi Tuhan itu bisa. Terus yang kedua, kuasa Tuhan Yesus selalu ada menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Terus yang ketiga, pertolongannya selalu ada dan nyata asalkan kita hidupnya mau mengandalkan Tuhan. Jadi ketika adik-adik merasa takut tadi, kayak misalnya takut nilainya jelek, padahal adik-adik udah belajar nih, tapi kok aku takut ya nilai aku besok jelek. Nah, selain adik-adik belajar, adik-adik juga harus berdoa. Itu tandanya adik-adik mau mengandalkan kuasa Tuhan. Ketika adik-adik udah mau mengandalkan kuasa Tuhan, pasti Tuhan akan buat yang terbaik buat adik-adik. Lalu, ketika adik-adik sakit, padahal udah minum obat nih. Nah, nggak cukup minum obat aja, tapi adik-adik juga harus bawa ke dalam doa. Adik-adik minta, Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan berkati obat ini. Pasti Tuhan akan berikan kesembuhan ke adik-adik. Nah, jadi lewat firman Tuhan kali ini mau mengajarkan kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita. Yang menurut kakak nggak mungkin, menurut adik-adik juga nggak mungkin, tapi Tuhan mampu melakukan. Asalkan kita mau selalu hidup mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik, itu firman Tuhan kita hari ini. Tapi sebelum kakak tutup, kita mau bersatu ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan ajarkan kami untuk boleh selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hal dan dalam setiap kehidupan kami. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.